Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai penggunaan material pada bangunan pusat informasi yang telah dirancang oleh rekan saya Gita pada mata kuliah Perancangan Arsitektur 1. Sebelumnya, perkenalkan saya Ramadita Alia dengan NRP 21-2023-003. Saya Oktavia Nikita dengan NRP 2120230006. Saya Najwa Sahida dan NRP 21-2023-019. Dan saya Zaira Fala Syafina dengan LP 21-2023-020. Oke, selanjutnya berikut adalah desain fasad dari bangunan yang telah dirancang. Jadi material yang kami gunakan pada tampak depan bangunan adalah yang pertama adalah genting keramik. Genting keramik ini dipilih karena memiliki hasil finish yang mengkilat. Kemudian selanjutnya ada atap dak beton. Atap dak beton kami gunakan pada bagian tengah bangunan. Ini fungsinya mampu menyerap sinar matahari. Selanjutnya ada tempered glass. Tempered glass ini menghiasi seluruh bagian dinding di sisi kiri bangunan. Kemudian untuk pintu entrance masuk itu pakai kusen aluminium dan tempered glass juga. Dan untuk sisi bagian kanan kita menggunakan PVC. PVC ini memberikan kesan kayu yang ingin disampaikan oleh pemilik bangunannya. Oke, untuk bagian denah dari depan itu ada pintu entrance, kemudian masuk langsung bertemu dengan ruang terima. Setelah itu ada bagian ke kanan itu ada ruang kerja yang berisi ruang staf dan juga ruang kelola yang dibatasi oleh dinding partisi. Terus kemudian di sebelah kirinya ada ruang display untuk sebagai pusat informasinya dan untuk menunggu jikalau ruang terima telah penuh. Kemudian ke belakang ada WC putra dan putri untuk wanita dan pria. Kemudian di situ ada janitor kecil sebagai tempat menyimpan barang-barang. Kemudian ke sebelah kanan ada gudang di pojok paling ujung kanan untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak diperlukan. Setelah itu maju ke depan ada pantry sebagai tempat memasak hal-hal kecil. Oke, lanjut. Untuk yang pertama ada pondasi batu kali. Menggunakan pondasi batu kali karena bangunan yang dibuat merupakan bangunan sederhana dengan kondisi tanah yang baik. Pondasi batu kali merupakan jenis pondasi yang strukturnya terbuat dari pasangan batu kali dan disusun sedemikian rupa sehingga berdiri kokoh, bahkan mampu untuk mendukung beban dinding di atasnya. Pondasi batu kali ini dipilih karena memiliki kekuatan dan ketahanan yang tinggi. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan pondasi batu kali. Kelebihannya yaitu kekuatan dan ketahanan yang tinggi, lalu memberikan stabil yang baik, dan ketersediaan batu kali yang alami. Lalu kekurangannya kesulitan dalam penyusunan, biaya transportasi yang mahal, dan kualitas batu kali tidak konsisten. Lalu selanjutnya ada plafon gipsum. Untuk plafon dalam ruangan memakai plafon gipsum. Plafon gipsum adalah salah satu plafon yang paling sering digunakan. Plafon jenis ini dipilih karena dapat menyerap panas dengan baik dan tidak mudah terbakar. Gipsum sendiri merupakan bahan yang terbuat dari material sedimen. Biasanya lembaran gipsum berukuran 120 x 200 x 240 cm. Dan untuk ketebalannya biasanya berukuran 9 mm hingga 15 mm. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan yang pertama pemasangan yang mudah, lalu tidak mudah terbakar dan dapat menyerap panas. Lalu kekurangannya tidak tahan air, mudah kusam, dan rentan terhadap benturan. Selanjutnya, bangunan ini menggunakan dinding setengah bata. Penggunaan
Penggunaan dinding setengah bata pada seluruh bagian bangunan cocok digunakan untuk dinding yang tidak memerlukan kekuatan struktural tinggi dan berfungsi sebagai elemen struktural yang menahan beban bangunan. Mereka mendistribusikan dan menyalurkan beban dari lantai, atap, dan struktur bangunan lainnya ke pondasi. Material ini dipilih karena dapat menjaga stabilitas dan kekokohan bangunan. Dinding terdiri dari batu bata umumnya berukuran 10-15 cm yang disusun kemudian diplester, diaci, dan dicat sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada kolom beton bertulang, yang merupakan salah satu elemen struktural yang penting. Kolom ini digunakan untuk menyalurkan beban vertikal dari atap, lantai, atau struktur lainnya ke pondasi yang lebih dalam. Bangunan ini memakai kolom beton bertulang karena pusat informasi merupakan tempat umum yang siapa saja bisa masuk dan juga mencakup orang banyak, sehingga memerlukan kolom ini untuk mengurangi resiko retak atau keruntuhan pada struktur bangunan. Kolom beton bertulang ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, struktur kuat dan kokoh, lalu tahan lama, dan juga tahan terhadap api dan air. Untuk kekurangannya, waktu pengerjaannya cukup lama, lalu biaya packagingnya lebih mahal, dan beton ini memiliki kuat tarik rendah. Lalu, bangunan ini menggunakan balok beton bertulang. Balok beton bertulang merupakan komponen struktur material komposit kombinasi material beton dan baja tulangan yang digabungkan menjadi satu kesatuan konstruksi. Balok dikenal sebagai elemen lentur, yaitu elemen struktur yang dominan memikul gaya dalam berupa momen lentur dan juga geser. Material ini dipilih karena strukturnya yang kuat dan kokoh. Untuk kelebihan dan kekurangannya sama seperti balok beton bertulang. Kelebihannya struktur kuat dan kokoh, tahan lama dan juga tahan terhadap api dan air. Kekurangannya waktu pengerjaannya cukup lama, biaya packaging lebih mahal, dan beton ini memiliki kuat tarik yang rendah. Oke, selanjutnya, setiap bangunan pasti memiliki kolom. Kolom merupakan bagian dari suatu rangka bangunan yang menempati posisi terpenting dalam sistem struktur bangunan dan berfungsi sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Selanjutnya ada sloop. Sloop adalah bagian dari struktur sebuah bangunan. Letaknya ada di bagian atas pondasi bangunan dalam bentuk horizontal. Sloop termasuk ke dalam jenis konstruksi beton bertulang. Umumnya, sloop untuk bagian bangunan yang ada di lantai dasar berguna sebagai penahan beban pada struktur bangunan. Selanjutnya ada WPC. WPC atau Wood Plastic Composite. WPC adalah material komposit yang terbuat dari serbuk kayu dan plastik daur ulang. WPC menjadi pilihan bahan bangunan ramah lingkungan karena menggabungkan sifat-sifat kayu dan plastik dalam satu produk. Pada bangunan ini, WPC diterapkan di dinding luar yang bertujuan untuk memberikan estetika, mengurangi kebisingan, melindungi bangunan, dan tentunya memiliki tekstur yang mirip dengan kayu. Kelebihannya ada memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca, perawatannya minim, resistensi terhadap kelembabannya juga tinggi, tapi kekurangannya ada rawan meleleh, yang kedua memiliki sedikit pilihan warna, dan yang ketiga memiliki harga yang lebih tinggi daripada kayu alami. Setelah itu, pada bagian fasad bangunan tadi terdapat tempered glass sebagai dinding kacanya di depan. Kaca merupakan bahan anorganik yang memiliki sifat jernih, tembus pandang, atau berkilau. Sifat paling menonjol dari suatu jenis kaca tergantung jumlah unsur pembentuknya. Material ini dipilih karena tahan cuaca dan karat, serta tahan terhadap suhu tinggi. Selain itu, ada pula kekurangan kaca, yaitu kurangnya privasi, lebih berat, dan mudah beruap. Di samping itu, kaca juga memiliki kelebihan, yaitu dapat didaur ulang, tahan di suhu tinggi, dan tahan pada pergantian cuaca dan juga karat. Setelah itu, ada granite tiles. Untuk bagian lantai dalam menggunakan granite tiles. Granite tiles adalah salah satu jenis penutup lantai dan dinding yang banyak dipakai dalam hunian. Terbuat dari campuran beberapa material seperti tanah liat, silika, dan kaolin yang membuat granite tiles menjadi penutup lantai dan dinding yang kokoh.
Granite tiles digunakan dalam bangunan ini karena tahan lama, motifnya yang elegan, dan mudah untuk dirawat, dan juga gampang untuk dibersihkan. Kemudian di sini tertera kelebihannya yaitu tahan lama, cocok untuk area basah seperti janitor, kamar mandi, dan juga pantry. Setelah itu ada mudah dirawat. Kemudian kekurangannya sulit dipasang, licin dan dingin, harganya yang relatif mahal. Kemudian ada kusen aluminium. Untuk bagian kusen aluminium digunakan pada bagian kaca, terutama pada kaca yang kita perlihatkan di fasad tadi, di kaca depan. Untuk bagian ini, kusen aluminium merupakan salah satu produk eksterior dan interior yang membuat rangka lebih awet serta terlihat lebih elegan. Memiliki kelebihan yang ringan, kekuatan tinggi, tahan korosi, dan tahan lama. Kemudian kekurangannya yaitu desain yang terbatas, rentan terhadap kebocoran, dan biaya yang lebih mahal. Lalu di sini ada kuda-kuda kayu. Kayu merupakan bahan mentah yang nantinya diolah menjadi bahan utama konstruksi bangunan serta pembuatan mebel. Untuk bangunan ini digunakan atap perisai dengan dimensi ukuran 8/15. Bentuknya yang simetris bisa dibilang paling seimbang dibandingkan jenis atap lainnya. Atap model ini dipilih karena kokoh dan bisa menghadapi terpaan angin kencang dari segala arah yang berbeda-beda. Lalu kayu yang dipilih untuk rangka atap bangunan yaitu kayu sengon. Kenapa memilih kayu sengon? Rangka atap adalah bagian penting dari setiap struktur bangunan, berperan dalam memberikan dukungan struktural pada atap dan melindungi rumah dari elemen cuaca. Kayu sengon dipilih karena merupakan opsi yang lebih ekonomis dibanding kayu yang lainnya. Tumbuh dengan cepat sehingga harga lebih terjangkau di pasaran, lalu ringan dan mudah dikerjakan. Hanya saja kelemahannya adalah cenderung lebih lembut dibandingkan kayu lain, sehingga rentan gores dan denting. Tetapi kayu ini sudah cukup kuat jika dijadikan sebagai rangka atap. Lalu selanjutnya ada atap perisai kayu. Untuk atap menggunakan atap perisai dengan kemiringan 45 derajat. Atap perisai terdiri dari kuda-kuda utuh pada bentang dinding yang panjang, sedangkan pada bentang dinding yang pendek dipasang rangka setengah kuda-kuda atau kuda-kuda bentang pendek. Tidak lupa pada setiap sudut balok dinding dilengkapi dengan balok pincang. Di sini rangka kuda-kudanya pakai kayu karena memiliki kelebihan material fleksibel, lalu pemasangannya mudah dan juga kuat dan tahan lama. Untuk kekurangannya lapuk, harga yang mahal, dan juga bobotnya berat. Sedangkan baja ringan memiliki kelebihan anti karat dan rayap, hemat biaya pemasangan, awet dan tangguh, dan bisa dimanfaatkan. Untuk kekurangannya, terpengaruh cuaca, merusak lingkungan, dan pemeliharaannya harus rutin. Memilih kuda-kuda rangka kayu karena atapnya memiliki bobot yang berat, jadi lebih cocok menggunakan kayu. Untuk kusennya, di beberapa ruangan kami menggunakan kusen kayu sebagai salah satu bentuk aksen yang ingin di-highlight pada bangunan ini. Kusen kayu dipilih karena bahannya yang tahan lama dan terkesan alami. Kelebihannya adalah mudah diukir, terkesan alami, ukurannya bisa di-custom, dan tahan lama. Namun kekurangannya adalah mudah lembab, tidak rentan terhadap rayap, tidak tahan api, dan mahal. Kemudian gentingnya kita menggunakan genting keramik. Jadi untuk sebagian penutup atap bangunan menggunakan genting keramik yang berukuran 32/31,7 cm. Genting keramik ini dipilih karena bahannya yang dapat menahan panas, tahan lama, dan ramah lingkungan. Kelebihannya yakni adalah mampu menahan panas matahari, membuat bangunan terasa sejuk, tahan lama dan ramah lingkungan, warna mengkilap, dan membuat bangunan tampak mewah. Kekurangannya adalah rangka atap lebih mahal, bobotnya berat, pemasangannya harus lebih teliti. Kemudian di sini ada atap dak beton.
Untuk bagian atap di bagian tengah itu memakai dak beton. Beton merupakan suatu bahan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Beton memiliki kuat tekan yang tinggi, namun kuat tariknya lemah. Atap dak beton ini dipilih karena tahan terhadap temperatur tinggi. Kelebihannya yaitu mudah dibentuk, tahan terhadap temperatur tinggi, dan biaya pemeliharaannya murah. Di samping itu, kekurangannya yaitu sulit diubah, berat, dan jika hancur sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang terakhir ada paving block. Untuk bagian lantai luar bangunan menggunakan paving block. Paving block adalah jenis lantai interlocking yang terdiri dari bahan-bahan seperti beton atau tanah liat. Paving block dipilih karena lebih tahan lama daripada aspal dan dapat didaur ulang. Untuk kelebihannya yaitu memiliki estetika yang tinggi, cenderung tahan lama daripada aspal atau konkrit, dan dapat didaur ulang. Kekurangannya yaitu memerlukan perawatan yang rutin, permukaannya yang kasar, dan juga cenderung mahal. Oke, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya untuk slide selanjutnya ada poster yang akan kami tampilkan. Selanjutnya ini ada poster yang telah kami buat. Poster ini berisi penjelasan mengenai bangunan yang sudah kami rancang sebelumnya, seperti yang ada di PowerPoint. Jadi secara umum, pusat informasi itu merupakan pusat atau suatu wadah yang digunakan untuk memberikan informasi lengkap kepada pengguna berkenaan dengan pendidikan, layanan kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya. Bangunan dengan luas 78 meter persegi ini dibangun di atas lahan seluas 500 meter persegi, lebih tepatnya 36 meter dikali 14 meter, yang saat ini masih menjadi lapangan tenis ITENAS dengan fungsi utamanya sebagai pusat informasi. Letak dari lapangan tenis ITENAS ini atau letak dari kampus Institut Teknologi Nasional ini berada di Jalan KHP Hasan Mustafa, nomor 23, Neglasari, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40124. Oke, setelah itu kami lanjut ke konsep. Saya memakai konsep arsitektur tropis dan aksen kayu dan juga aksen granit. Ketiga dari hal tersebut menjadi komponen utama perancangan, yang mana pada bagian atap menggunakan atap miring agar air hujan dapat mengalir sesuai wadahnya. Tak lupa adanya estetika kayu dan granit untuk menciptakan kombinasi menarik antara elemen alam yang hangat, aman, dan juga nyaman dari si kayu dan granit tersebut supaya tidak ada rasa jenuh dan membosankan. Kemudian ada vegetasi, ada rumput gajah mini, boxwood, dan juga pohon ketapang kencana. Site dihias dengan vegetasi beragam, adapun kolam mini yang berada di sebelah selatan, bagian depan, dan bagian utara, tanah sengaja dibiarkan hijau dengan akses pejalan kaki berupa batuan kecil-kecil yang disusun dengan rapi. Terdapat juga taman supaya kesan asri lebih dapat. Setelah itu, struktur dan konstruksinya dapat dilihat ada denah bangunan dan juga tampak depan bangunan yang sudah didesain. Struktur rangka atap menggunakan kayu sengon dengan bentuk perisai dan dilengkapi oleh kuda-kuda utuh dan juga kemiringan 45 derajat. Atap perisai ini juga dikombinasikan dengan atap dak beton supaya menimbulkan kesan estetika yang menarik. Selain itu juga, kedua atap tersebut dipilih karena fungsinya yang sama, yaitu tidak berisik dan dapat meredam panas matahari. Bagian dinding menggunakan pasangan dinding setengah bata dan pondasi memakai pondasi batu kali karena bangunan tersebut merupakan bangunan sederhana satu lantai. Selanjutnya, material yang digunakan untuk atap bangunan ini menggunakan atap perisai dengan rangka kuda-kuda kayu.
Rangka kuda-kuda kayu digunakan karena material penutup atap menggunakan genting keramik yang memiliki bobot lebih tinggi dibandingkan material lainnya. Di sisi lain, genting keramik dipilih sebab memiliki daya tahan tinggi dengan bentuk yang estetik dan presisi. Untuk bagian depan bangunan menggunakan tempered glass, dinding kaca dengan ukuran 10 mm. Di sini digunakan untuk area pameran. Digunakan supaya cahaya matahari dapat menerobos masuk ke dalam ruangan. Lalu selanjutnya untuk bagian atap di bagian tengah itu menggunakan dak beton. Dak beton adalah jenis atap yang terbuat dari beton yang dicor di tempat atau menggunakan metode pracetak. Menggunakan atap dak beton sebagian karena mampu menyerap panas sinar matahari. Lalu di bagian kanan saya menggunakan WPC atau Wood Plastic Composite yang digunakan sebagai panel dinding karena tampilannya yang menyerupai kayu, estetis, dan ketahanannya terhadap kelembapan. Lalu untuk atap perisainya menggunakan genting keramik dan bangunan bagian kanannya kombinasi dari PVC dan juga acian beton. Lalu untuk yang selanjutnya, memakai material granit pada bagian lantai dan setengah tembok luar, memakai granit karena sangat kuat dan tahan lama, juga mudah dibersihkan. Lalu yang selanjutnya, untuk bagian kaca, memakai kusen aluminium. Kusen aluminium digunakan karena dapat mendukung struktur kaca dengan kokoh tanpa menghilangkan kesan estetika. Lalu yang selanjutnya ada metode pengaplikasian material. Yang pertama ada dak beton, memasang tulangan dan backcasting di sekitarnya, lalu mencampur beton dan dilakukan penuangan cairan ke dalam backcasting, proses curing atau menunggu cairan mengeras. Biasanya berlangsung selama 7-26 hari. Lalu yang selanjutnya ada WPC atau Wood Plastic Composite. Pemasangan rangka penopang sesuai dengan desain yang telah direncanakan dan memastikan ukuran WPC. Lalu pasang pengikat di setiap papan untuk mengunci posisi WPC dengan skrup dan fasteners khusus agar kuat dan stabil. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.